Pak Andri bisa dijelaskan nggak sejarah Pak Andri mendirikan perusahaan UPVC? Perusahaan AW Plus ya. AW Plus. Ya, kita yang salah satu sangat sangat membuat saya motivasi ya untuk customer ya, pelanggan, karena membeli sesuatu produk atau properti supaya mereka layak mendapatkan dengan harga tersebut ya. Harus nyaman secara lingkungan, secara bangunan, struktur, dan orang banyak lupa di hal pintu dan jendela karena itu sangat secara penglihatan dan kenyamanan itu sangat berpengaruh ya. Nah, jadi keunggulan-keunggulan produk UPVC kita AW Plus ini ya dari garansi 15 tahun dan tahan rayap ya, jadi tidak merambat api, kedap suara, jadi semua aspek bangunan bisa tercukupi ya. Okay. Jadi kenapa sih mesti pakai misalkan pakai AW Plus UPVC ya kan? Jadi kalau pakai kayu kan bisa harus dicat terus, bisa rayapan. Nah, kalau kita di generasi ketiga ini yaitu UPVC, yaitu tidak rayap lagi ya, lebih tahan semua. Jadi kalau aluminium kan bisa pasang susut. Okay. Nah. Kalau kenapa kau pilih nama AW Plus itu ada singkatan atau gimana? AW Plus ya. AW Plus sih sebenarnya dari ini ya, dari nama. Saya kan Andri Wijaya, jadi disingkat aja AW. AW ya. Dan sebenarnya sih waktu itu agak kurang setuju sih, karena kayak ada AW kan, American Wood ya. AW itu Kentucky itu ya. Junk food itu ya. Ya, jadi waktu itu masih dirunding lumayan lama untuk mendapatkan namanya AW nih. Ya, sebenarnya dulu namanya awal kita bangun ini bukan AW sebenarnya. Apa tuh? Sebenarnya dulu WK kita. WK Plus dulunya. Tapi berjalan beberapa bulan kita gantilah balik lagi ke AW Plus. Ya, karena kita rubah dari takutnya orang mengira kan sama seperti AW. Jadi ada beberapa teman yang nanya, AW apa enggak sama ini? Ya udah kita patenin aja. Awalnya WK ya. Jadi terakhir kita pakai balik lagi ke AW Plus. AW Plus ya. AW ada plusnya. Ada plusnya. Dulu kan AW UPVC, sekarang ada AW Plusnya. Gitu. Udah ada berapa cabang, Bos? Ya, di Bali ini, terutama di Bali. Ya, di Bali ada beberapa cabang ya. Dan kita juga ada di beberapa divisi. Nah, kalau AW Plus sendiri kan bergerak di bidang divisinya UPVC, kusen dan jendela. Dan kita juga ada WK sanitary yang awalnya mulanya dulu kita WK, jadi kita jadikannya kita berdirikan tahun 2000, AW Plus 2015. Sekitar tahun 2000 kita buka divisi saniter. Saniter juga. Saniter, jadi namanya WK sanitary. Sanitary. Ya, terus kita ada lagi Mandalika UPVC itu di Lombok. Ya, di Lombok. Jadi kalau di Lombok Mandalika UPVC bergerak di pintu dan jendela juga. Ya. Untuk WK sanitary itu bergerak di bidang saniter. Untuk sebelumnya kan Koko mungkin kenapa harus memilih terjun langsung ke dunia UPVC, sedangkan banyak bisnis-bisnis lain yang nggak kalah menjanjikan. Gimana tuh? Ya, jadi tergantung visi sih ya. Ya, jadi untuk menuju kan banyak hal. Misalkan orang menggeluti bidang ini untuk sukses, untuk maju, untuk kaya itu kan sukses kaya seseorang kan relatif. Ya, kalau saya pribadi tidak melihat ke arah sana. Kalau saya pribadi lebih melihat ke arah kebutuhan, karena yang tadi awal saya bilang orang pengen mendapatkan sesuatu yang nyaman. Tapi tentu bangunan bukan hanya strukturnya aja yang bagus, bukan hanya pemandangannya aja bagus, tapi nyamannya ini juga pengaruh di kusen dan jendela. Bisa kita juga lebih ke arah ini ya, ramah lingkungan ya, go green ya. Jadi kita ikut melestarikan alam juga lah. Karena bahan UPVC ini kan bukan kayu. Ya, bukan kayu yang dimana lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi. Hemat energinya dari mana kan? Hemat energinya dari AC ya, dari AC karena dia kedap. Jadi
Hawaii terbuang itu agak berkurang, Ya. lebih cepat dingin dan Hawaii terbuang itu tidak lebih cepat. Nah, berarti intinya lebih banyak kelebihan lah kok ya. Ya, lebih saving energi. Oke. Dari tahun 2015 sampai 2024 ini kan udah cukup lama nih kok. Banyak lah kendala-kendala yang Koko hadapi selama menekuni bisnis ini kan. Ya. Boleh ceritain nggak kok? Gimana tuh cara Koko melewati kesulitan-kesulitan itu sampai sekarang tuh bisa sampai sekarang itu maksudnya bisa bertahan sampai sekarang. Ya. Mana? Yang paling sulit sih ini ya, mencari orang yang tepat ya, mencari orang-orang tim yang satu visi, satu misi sama kita untuk sama-sama mengembangkan ini. Ya itu kendala utamanya. Ya untuk caranya tetap kita bertahan ya, tetap kita kalau masalah dan halang itu pasti ada di setiap perjalanan. Jadi kita tetap fokus pada misi visi kita ya yang kita kembangkan. Oke. Kalau cara Koko nge-treat gimana nih kok? Kan udah banyak nih ya, maksudnya pegawainya udah lumayan banyak, gimana cara nge-treat Koko biar pegawai itu bisa 100% ke perusahaan tuh seperti gimana? Buat Koko. Bisa tetap fokus ya. Kita fokus ya. Ya, tetap kita mengingatkan lah ya, kita memotivasi mereka, kita memberikan edukasi ke mereka yang baik dan benar. Jadi kita harus selalu mengingatkan visi misi kita bersama. Oke.